Selamat datang Pak Agung. Yeah. Ya, terima kasih ini sudah memenuhi undangan kami. Ini memang pandemi, tetapi di acara ini semua sudah disetting dengan prokes yang ketat, ya, semuanya. Dan tidak hanya prokes yang ketat, di ruangan ini juga sudah dilengkapi alat-alat untuk menyaring udara, ya, dari semua partikel termasuk virus yang berbahaya. Kita punya beberapa alat yang sudah berteknologi nano, pakai nanoteknologi, ya. Jadi insya Allah akan aman. Apalagi ya kita semua sudah divaksin 2 kali, ya. Saya sendiri juga malah sudah pernah kena, gitu, alhamdulillah, gitu ya. Jadi vaksinnya 4 kali jadinya ini, Pak. Vaksin pertama alami 2 kali, vaksin yang buatan 2 kali. Dan di sini juga sudah ada kaca pelindung, jadi semuanya insya Allah aman, ya. Maka supaya tidak menjadi sebuah teka-teki ini, ya, siapa yang mewawancarai, siapa yang diwawancarai, tebak-tebakan begitu, karena semuanya sudah aman prokes dari COVID. Nah, mungkin kita bisa buka maskernya, Pak. Siap. Oke, Pak. Ya, semua mitra NASA di seluruh penjuru dunia, hari ini adalah hari yang istimewa karena ini adalah edisi perdana NASA Podcast yang bertepatan sekaligus menandai ulang tahun NASA yang ke-19. Tentu di edisi yang sangat spesial ini, karena ini adalah edisi yang perdana, kita harus hadirkan tamu kita, seseorang figur, seorang insan yang juga tentunya istimewa, ya. Bapak Agung Setiawan. Ya, terima kasih, Pak Ana. Ya. Selamat datang ini Pak Agung. Oke. Terima kasih sudah memenuhi permintaan PT NASA untuk bisa sharing, bisa diskusi, ya, di kesempatan yang baik ini, karena ini adalah edisi perdana podcast NASA. Siap. Ya. Ya. Tentu semua mitra NASA sangat-sangat menunggu, ya, apalagi Pak Agung. Pak Agung ini kalau di pegawai negeri atau di pemerintahan itu dikenal namanya NIP atau NIP, gitu ya, dengan angka biasanya 0000 berapa itu kan. Jadi kalau di pegawai negeri, Bapak Agung Setiawan ini NIP-nya 00001, Pak. Jadi Pak Agung ini adalah mitra NASA yang pertama kali, ya. Jadi 0001 itu sudah lebih hebat dari James Bond. James Bond masih nomor 7, gitu ya. 007, ini 001, gitu kan. Maka kita harus gali, ya. Rugi kalau kita tidak menggali Pak Agung ini, karena beliau memang figur yang luar biasa. Pak Agung ini saya sudah kenal cukup lama. Bahkan sebelum NASA berdiri pun, ya, kita dulu teman main kelereng juga, Pak, ya. Iya. Teman main layangan juga. Tapi enggak teman mengambil mangga tetangga, Pak, ya. Semoga tidak, itu ya. Kalau ngambil enggak banyak-banyak, itu ya. Ya. Nah, Pak Agung ini, beliau adalah seorang pengusaha. Usahanya beliau macam-macam lah, gitu, ya. Dan usaha beliau ini banyak yang di bidang konvensional. Tetapi beliau ini yang saya tahu persis, sudah lama, puluhan tahun, mengenal dan menggeluti dunia network marketing, ya. Atau kalau orang umum bilang MLM. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah network marketing, gitu. Pak Agung punya bisnis konvensional dan menjalaninya dengan beragam jenis. Tapi Pak Agung juga menjalani dengan serius, ya,
Kalau tidak serius tidak mungkin puluhan tahun ya hingga hari ini. Ya. Bisnis MLM atau network marketing, di mana mungkin kita sering dengar ya bahwa wah MLM itu kan bisnis yang tidak benar, bisnis tipu-tipu, banyak korbannya begitu ya. Ya walaupun kita semua tahu itu adalah MLM yang sifatnya semi money game atau money game, gitu kan. Banyak orang yang belum tahu bahwa MLM itu ada yang murni, ada juga yang semi dan money game. Nah, biasanya yang banyak menimbulkan masalah itu adalah yang semi money game dan money game. Tetapi orang awam kan susah membedakan itu. Artinya, image MLM atau network marketing ini kan belum begitu bagus. Sekarang saja mulai terangkat. Masih belum begitu bagus, apalagi sekian puluh tahun yang lalu. Segala sesuatu hal yang baru itu kan pasti butuh perjuangan. Tapi mengapa Pak Agung kok begitu percaya dan mantap menjalaninya ya puluhan tahun hingga hari ini? Sementara Pak Agung juga sudah punya bisnis-bisnis konvensional yang lain. Bagaimana itu Pak? Bisa kira-kira kita sharing di sini karena memang saya tahu persis Pak Agung ini sudah lama menjadi networker istilahnya. Oke, terima kasih Pak Ana. Sebelumnya saya sampaikan sebelum saya berbagi tentang apa yang tadi Pak Ana minta kita untuk berbagi. Yang pertama, saya ingin sampaikan selamat ulang tahun PT Natural Nusantara yang ke-19, di mana pada tanggal 1 Oktober ini adalah satu momentum bagi kita bersama di PT Natural Nusantara adalah untuk membuktikan kita ada, kita nyata, kita bisa, dan kita bisa bahagia bersama di NASA. Jadi saya sangat berterima kasih kepada manajemen PT Natural Nusantara mewakili para distributor di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Saya perlu sampaikan bahwasanya dengan keberadaan PT Natural Nusantara ini telah membawa banyak sekali perubahan pada diri mitra-mitra NASA di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Tidak lupa, semoga dengan usia yang ke-19 tahun ini menjadikan NASA lebih dewasa, amin, lebih bisa berkembang, lebih bisa mendunia dan mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan, kebahagiaan para mitra NASA di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Itu yang perlu saya sampaikan pertama. Selamat ulang tahun, happy birthday, dan kami selalu bersama dengan PT Natural Nusantara. Terima kasih Pak Agung. Selamat ulang tahun. Sama-sama, terima kasih. Oke. Pertanyaan Pak Ana saya sampaikan satu jawaban yang cukup sederhana saja. Terus terang, saya di NASA ini bukan network marketing pertama saya, tetapi ada network marketing yang lain yang sudah pernah saya ikuti, dan beberapa pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya manusia dari network marketing yang pernah saya ikuti ataupun dari beberapa yang lain, itu menjadikan sesuatu pengalaman bagi saya dan menjadi dasar untuk mengolah satu keputusan di mana data-data yang ada ini menunjukkan kepada saya bahwasanya pola network marketing ini adalah secara keilmuan benar adanya. Yang kedua, secara keilmuan benar adanya. Benar adanya. Oke. Sesungguhnya di network marketing ini yang menjadikan secara pribadi saya yakin, karena ini adalah bisnis pengembangan sumber daya manusia. Nah, karena di dalam diri setiap manusia itu punya potensi yang tidak ada batasnya. Maka kalau kita intens mengembangkan pada posisi sumber daya manusianya dan tidak hanya sekedar bertumpu di produknya, insya Allah bisnis ini secara keilmuan benar adanya. Saya menyampaikan, saya di network marketing, terutama yang saya sampaikan adalah di NASA ini,
Saya tidak perlu meninggalkan pekerjaan saya yang dulu. Prinsipnya adalah balancing. Balancing, Pak. Balancing. Anda, kita semua tidak perlu meninggalkan apa yang sudah menjadi profesi Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu. Hanya setelah Bapak Ibu sekalian mencapai pada tahapan equalizer system Bapak itu mencapai tahapan yang sama, silahkan Anda memilih. Memilih itu adalah pilihan, mau dijalankan terus bersama-sama boleh, mau ditinggalkan karena sebuah konsentrasi boleh. Artinya pada saat kita mencapai apa hasil yang kita dapat dari usaha yang lain, kita dapatkan di NASA ini sama, kita bisa memilih mau mana yang lebih diprioritaskan, diberikan satu konsentrasi yang lebih. Nah, itulah yang saya maksud. Kita nggak perlu meninggalkan pekerjaan itu dulu, baru kita menetapkan setelah. Itu satu hal yang menjadi sebuah nilai tambah saya rasa, Pak, di perusahaan networking ya, dengan sifat bisnis yang fleksibel, ya, bisa dijalankan kapanpun, fleksibel. Ya, ini tidak harus meninggalkan aktivitas yang lain. Betul. Dan memang faktanya di NASA 19 tahun ini ya cukup banyak mitra-mitra kita yang tetap menjalankan aktivitasnya bersama dengan aktivitas di NASA. Betul. Ada yang menjadi guru, betul. Ada yang menjadi pegawai negeri, angkatan bersenjata, bahkan angkatan bersenjata, ya, pegawai swasta banyak, gitu kan. Nah, itu mereka tetap menjalani di situ dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Betul. Ya. Itu satu poin plus saya rasa, Pak, dalam sebuah bisnis network marketing. Oke, berarti Pak Agung setuju akan hal itu dan memang melihat itu sebagai sebuah hal keunggulan. Keunggulannya di situ. Di network marketing ini kan kita people leverage. Satu orang mempunyai satu pikiran. Maka kalau kita membina, kita bekerja sama dengan 10 orang, kita sama dengan akan meramu, mensinkronkan dengan 10 pikiran yang lain. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Di saat ikatan emosional kita bisa menyatu, itu satu kekuatan yang luar biasa di situ. Itulah yang saya maksud dari mengapa saya memilih network marketing. Karena di kehidupan ini sebetulnya senyatanya lah dan sebuah keniscayaan, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan seorang diri. Kita harus berbagi, tetapi di saat kita berbagi inilah sebetulnya kita itu sudah menghimpun, menyatukan, mensinkronkan, atau kalau dalam bahasanya satu visi. Satu hati, satu visi. Itu yang saya sampaikan. Takdir kita itu makhluk sosial, Pak, ya. Betul. Bukan makhluk individu. Betul. Ya, oke. Ya, saya rasa jelas sekali ini apa yang disampaikan Pak Agung ya. Mengapa industri network marketing ini akhirnya menjadi sebuah ketertarikan dan Pak Agung menjalaninya dengan serius hingga hari ini ya. Tadi disampaikan oleh Pak Agung bahwa NASA ini bukanlah sebuah perusahaan network marketing yang Pak Agung berkiprah di dalamnya. Ini adalah perusahaan network marketing yang kesekian gitu ya. Nah, saya nggak mengatakan, ya ada istilah di network marketing ya, namanya kutu loncat gitu Pak ya. Tapi kalau itu istilahnya dimanapun itu pindah-pindah biasa kutu loncat gitu. Bukan, tentu perpindahan memilih apapun itu adalah hak setiap insan ya, karena hidup adalah masalah pilihan begitu ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Yang saya tahu Pak Agung sudah mengikuti beberapa perusahaan network marketing sebelum NASA ini ya. Mungkin bisa 2, 3 atau bahkan lebih perusahaan. Tetapi yang pada akhirnya Pak Agung memilih untuk bergabung di PT NASA, gitu ya. Dan hingga hari ini tetap berada di PT NASA sebagai seorang networker. Dan yang saya tahu, mungkin ini yang paling lama. Semoga ini selamanya, Pak. Ya, gitu. Mengapa, Pak? PT NASA menjadi
bukan cinta yang pertama, tapi menjadi cinta yang terakhir gitu. Bahkan hingga hari ini insya Allah selamanya ya. Waktu itu perusahaan yang tidak perlu saya sebut di sebelah itu mengalami satu goncangan sehingga terjadi perusahaannya harus meninggal dunia. Sehingga ya mau tidak mau saya yakini selesai sistemnya Pak, network marketing, tetapi perusahaannya wassalam, selesai ya sudah. Saya mencoba untuk oh ya bagus. Kemudian pada saat itu kami bersama dengan beberapa teman jaringan mencoba untuk mengkreasi sebuah perusahaan network marketing juga. Tetapi karena salah asuh dan salah arah sehingga ya boleh dikatakan pecah kongsi networknya boleh dikatakan selesai. Tapi alhamdulillah pola network marketing ini semangatnya tetap kita bawa dan saya menentukan sikap memilih di NASA. Dan ini Pak, ya mengapa tentunya pilihan network marketing itu cukup banyak. Sebelum di NASA, artinya perusahaan terakhir yang Pak Agung itu berkiprah, kemudian sebelum ke NASA, ini pilihan kan banyak Pak. Tapi mengapa Pak Agung memilih NASA? Ya, ini karena pilihan banyak, tapi bukan karena Pak Agung, wah saya di NASA menjadi nomor 1. Saya rasa bukan karena itu. Bukan. Ya, karena ini NASA ini bukan perusahaan money game. Kalau di money game dulu-duluan Pak daftarnya, siapa yang duluan dia akan untung banyak ya. NASA ini adalah perusahaan marketing yang murni gitu ya. Sehingga faktor itu menjadi tidak dominan dan relevan lagi tentunya. Betul. Nah, tapi mengapa ini? Dan saya rasa ya NASA 19 tahun yang lalu beda dengan NASA hari ini. Mungkin bukan perusahaan yang sangat besar, langsung dengan modal yang sangat kuat gitu kan. Dengan fasilitas yang sangat lengkap gitu kan. Ya. Dan NASA ini pionir di Indonesia. Ya, perusahaan yang asli karya anak bangsa. Ya, artinya kan mungkin banyak orang ikut aja yang dari luar negeri itu kan. Lebih besar, lebih terkenal dan sebagainya itu kan. Nah, ini ada sebuah perusahaan masih baru karya anak bangsa gitu kan. Ya, mungkin bagi beberapa kalangan kan ya apa ini gitu kan. Tapi mengapa ini Pak Agung memilih NASA ini ya? Nah gitu ya. Jadi gini, ini suatu perjalanan sejarah bagi saya. Waktu itu sebetulnya saya karena sesuatu kejadian pecah kongsi terus terang limbung. Dan pada saat itu saya hanya memikirkan bagaimana network ini saya kan harus bertanggung jawab secara moral. Pecah kongsi itu di perusahaan sebelum NASA ya? Iya. Secara moral. Secara moral. Saya harus bertanggung jawab terhadap mereka. Bukan secara de jure bukan de facto-nya juga bukan, tapi hati ini sudah saling mempunyai ikatan emosional. Pak Agung tentunya sudah punya jaringan yang cukup besar waktu itu ya. Masya Allah, saya sudah sampai merambah ke beberapa negara yang lain di Asia Tenggara. Itu sudah. Tetapi begitu putus harapan kan ini sesuatu yang bagi pribadi saya secara moral nggak bisa banget ini. Saya harus. Nah, terus pada saat NASA berdiri ini, satu keunggulan yang sampai sekarang saya ingat itu adalah inklusif. Mau menerima sesuatu masukan untuk kita berbagi manfaat tentang bagaimana apa dan bagaimana yang harus kita kerjakan bersama. Ini yang luar biasa sekali. Kalau di network ini namanya tripartite yang terjadi antara perusahaan dan penghargaan terhadap mitra NASA. Ini yang menjadikan inklusivitasnya NASA ini sesuatu yang menurut saya harus tetap dijaga dan ini luar biasa. Itu istilahnya sekarang itu sharing bisnis, Pak. Ya. Sharing ini ide dan lain sebagainya. Karena dalam pemahaman kami pelaku network marketing, kami tahu apa yang menjadi problem kami, kebutuhan kami,
dan juga hak-hak kami. Nah, perusahaan memberikan hak itu secara inklusif bagi kami untuk bisa mewarnai di situ dalam penyatuan visi misi bersama di NASA ini. Ini yang luar biasa yang sampai sekarang sejarah ini, maaf Pak Ana, saya merinding Pak. Ini sebuah sejarah yang dimana kita bukan hanya sekedar sebagai jejaring yang betul-betul terpisah dengan perusahaan gitu ya. Kita bisa memberikan satu masukan, kita bisa berdiskusi, kita bisa duduk bersama. Ini luar biasa yang di NASA, dan ini sampai sekarang alhamdulillah tetap terjalin seperti itu. Ini yang menjadi keputusan saya di NASA, karena di network yang lain sekalipun saya dijadikan orang penting, tetapi ternyata di sana tidak ada sesuatu perubahan tentang ini begini, ini begitu, tentang kebutuhan kita, apalagi tentang visi misi. Visi misi ini bagi kami, bagi saya secara pribadi, sesuatu yang luar biasa sekali, dan ini menjadikan satu semangat pendorong yang sampai sekarang tidak habis, yaitu Indonesia Makmur Raya berkeadilan. Ini sesuatu yang bagi saya ini absurd, tapi sesuatu yang bisa saya lihat dengan nyata waktu saya membayangkan adil itu seperti apa, makmur raya itu seperti apa. Ini gambarnya sangat jelas, tetapi itu sesuatu yang absurd, dan itu kita bentuk. Waktu itu kita berdiskusi di perusahaan ini, kita diberikan hak untuk kita berdiskusi bersama tentang visi dan bagaimana misi juga ternyata kita merangkai bersama. Sehingga ini perjalanan sejarah. Mengapa saya memilih NASA bukan perusahaan yang lain. Dan insya Allah saya sampaikan, NASA ada di jiwa, NASA ada di hati. Ya. Pak Agung sebagai N1, ya tentu jaringannya paling banyak. Nah, apa arti jaringan, atau kalau dalam network marketing itu downline ya. Arti downline bagi Pak Agung yang mendalam, atau ya terserah ya, mau memberikan persepsi itu dari sisi mana, itu arti downline itu apa bagi Pak Agung? Apakah mereka itu hanya sekedar mitra atau aset? Ada yang mengatakan jaringan saya itu aset gitu kan. Nah, ataukah mungkin lebih dalam dari itu? Bagi saya, secara pribadi saya, downline itu awalnya adalah sebuah pemahaman tentang ikatan kerja dari seorang upline ke downline. Ini adalah ikatan kerja, tetapi selaras dengan perkembangan, berbarengan dengan usahanya yang kita jalankan ini, itu downline bagi kita bukan hanya sekedar teman kerja, bukan hanya sekedar aset, tapi adalah sebuah keluarga. Jadi mereka harus kita upayakan untuk bisa, kita pastikan mereka di jalan yang benar, kita ajak mereka, kita bimbing mereka, kita dukung mereka. Ini karena kita dalam satu keluarga Pak. Luar biasa. Saudara aset. Ya. Karena yang lebih dekat dari keluarga saya rasa sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Iya. Dalam bisnis network marketing ini Pak, ya, ini tentu ada beberapa hal yang biasa, yang namanya sesuatu itu kan tidak mesti selalu sejalan dalam khususnya pola atau cara menjalankan bisnis network marketing ini ya. Ada satu yang saya mengamati ya, tidak hanya juga di PT NASA dan tidak hanya masa kini, tapi juga di beberapa perusahaan lain dan juga dari zaman dulu ya, menjadi semacam dikotomi atau pemisahan ya. Bahkan kadang pemisahan itu menjadi tegas antara pola selling, penjualan, mengembangkan bisnis ini dengan pola selling, dan pola mengembangkan
jaringan begitu Pak. Ya. Nah, ya kalau mungkin saya istilahnya ekstrim itu sampai itu seperti mazhab Pak. Atau seperti aliran gitu ya. Ya, terutama yang mungkin ekstrim gitu kan. Nah, artinya yang mazhab atau aliran selling ini ya ini bisnis network marketing ini ya seperti bisnis yang lain. Yang penting adalah jual gitu kan. Selling begitu kan. Tetapi di sisi yang lain itu kan, para pengusung pengembangkan jaringan, bisnis network marketing ini adalah bisnis jaringan. Ya, maka berjualan itu nomor sekian lah. Yang penting adalah mengembangkan jaringan. Kalau jaringan besar, maka Anda juga akan besar juga hasil penjualannya begitu. Nah, sebenarnya selaku pelaku di network marketing yang sudah cukup lama dan juga khususnya di NASA ini sebagai N1, bagaimana Pak Agung melihat fenomena ini ya antara selling dan pengembangan jaringan ini Pak? Yeah. Di network marketing utamanya di NASA ini yang saya alami dan saya pahami dan yang saya terapkan, yang pertama kita tidak boleh memaksakan. Orang tergabung di NASA ini ada beberapa pemikiran yang pertama masuk karena pengen mendapatkan harga murah, karena produk-produk di NASA memang berkualitas, terbukti dan banyak bermanfaat bagi masyarakat. Jadi orientasinya ada yang pengen masuk hanya sekedar pengen mendapatkan harga murah. Yang kedua, pengen masuk di NASA karena barangnya sangat dibutuhkan. Kalau bahasa sederhananya itu kayak jualan kacang goreng, sehingga mereka pengen masuk di NASA ini untuk menambah pendapatan langsungnya dengan kemudahan dari produk yang ada di PT NASA. Yang ketiga, ada juga yang sudah mengetahui, memahami dan meyakini bahwasanya ini adalah sebuah network, di mana network itu ya hasil akhirnya adalah bagaimana seseorang bisa freedom, seseorang bukan hanya sekedar mengejar target penjualan, sehingga mereka berkecimpung di network marketing ini. Nah, tahapan awal orang bergabung ini menjadi alasan kuat bagi mereka pada tahapan-tahapannya. Perlu saya sampaikan, tidak salah loh. Orang pertama kali masuk hanya aku mudahnya jualan dulu. Boleh nggak Pak? Monggo, silahkan. Pak, aku tuh yang kuat karena aku temennya banyak. Gimana kalau saya merekrut dulu? Monggo, silahkan. Pak, ini sistemnya network ya? Iya. Terus ini produk ini karena memang kita network marketing murni, kita menjalankan, terus ini pengembangan jaringan dan produknya. Betul Pak? Iya. Kalau saya pilih dua-duanya, monggo, silahkan. Jadi alasan mereka bergabung dan apa menjadi pilihan mereka ini kita tidak boleh paksakan. Fleksibel tanpa paksaan. Ya? Tanpa paksaan. Nah, berkembang menurut pemahaman masing-masing. Tetapi kita di network mempunyai sesuatu garis-garis tentang bagaimana menjalankan network. Ya, utamanya adalah pemahaman yang harus kita pahami bersama adalah tentang network itu adalah kuncinya pengembangan sumber daya manusianya. Bahwasanya produk di network marketing itu harus ada, berkualitas, unik, tidak ada di pasaran secara umum, habis pakai. Adalah ciri-ciri produk unggulan yang ada di network marketing. Ini perlu, karena memang tanpa produk ya kita hanya sekedar money game. Betul? Ya, kita money game. Ya. Tapi kalau kita benar-benar ada aspek jualannya, kita benar-benar pemasaran. Sekarang ini cukup banyak money game Pak. Ada produknya, tapi hanya kamuflase saja produknya. Betul. Ya. Nah, sedangkan kita kan menunjukkan dengan kriteria produk kita berkualitas, Ya. dibutuhkan masyarakat, repeat order terjadi, sehingga pasar itu terbentuk secara alamiah. Biasanya kalau di money game itu
antara harga dan kualitas produk itu tidak seimbang. Ya, tidak sebanding. Ya, artinya harga sangat-sangat mahal dan kurang masuk akal akhirnya. Dan penjualan produk itu bukan menjadi tujuan utama. Betul. Hanya kamuflase aja. Betul. Tapi tujuan utamanya adalah merekrut lah, intinya seperti itu, Pak ya. Ya, oke. Jadi saya lanjut, produk itu sudah menunjukkan bahasanya kita itu benar-benar aspek kita adalah penjualan atau marketing yang dijalankan dengan sistem network. Networknya ini kalau kita hanya jualan saja tanpa pengembangan ya kita tidak akan mencapai puncak karir. Kita tidak akan mencapai tujuan akhir kita di network. Tetapi kalau kita juga hanya mengembangkan jaringan dengan produktivitas penjualan yang rendah, maka kita juga akan lambat untuk mencapai puncak karir. Kalau tanpa merekrut, tanpa pengembangan jaringan, kita tidak bisa, tegas, tidak bisa mencapai puncak karir. Tetapi kalau kita tanpa produktivitas penjualan, maka kita akan lambat mencapai puncak karir. Jadi bedanya tanpa merekrut itu tidak, Pak. Jadi adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa meraih prestasi tanpa membina jaringan, tanpa merekrut jaringan. Tetapi di penjualannya tanpa produktivitas penjualan, maka kita akan lebih lama atau lambat dalam mencapai puncak karir. Jadi dua hal yang berbeda, kata-kata, makna dan juga prioritasnya. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi selling dan pengembangan jaringan ini sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan. Betul. Jadi kalau saya ibaratkan mata uang gitu ya, itu adalah dua sisi. Dua sisi mata uang. Iya. Kalau tidak ada sisi yang satu, tidak laku mata uang. Iya, ya. Betul. Ya tadi bahasa Pak Agung kan tidak akan mungkin bisa mencapai puncak karir kalau tidak ada pengembangan jaringan. Ya. Tapi di satu sisi, kalau penjualan itu atau selling itu minim, produktivitasnya rendah. Produktivitasnya juga akan rendah. Ya, dan sebagainya. Lama. Ya, ya ini saya rasa jelas di sini ya. Artinya Pak Agung sebagai N1 ini, ya semuanya sama-sama penting. Penting. Ya. Selling itu juga penting, pengembangan jaringan ini juga menjadi hal yang utama. Iya, gitu ya. Iya, penting. Ya. Ya. Oke, Pak Agung, keseimbangan menjalankan bisnis ini antara selling dan mengembangkan jaringan yang tadi sudah disampaikan, itu menjadi salah satu kiat sukses saya rasa ya, untuk seseorang bisa mencapai puncak karir dengan relatif lebih cepat, dengan tingkat produktivitas yang juga tinggi begitu. Tapi saya rasa Pak Agung masih banyak menyimpan jurus-jurus sukses yang lain begitu ya. Sebagai N1, sebagai seorang networker ya, seorang pebisnis dan marketing yang sudah puluhan tahun begitu, tentu banyak sekali Pak kiat-kiat suksesnya. Ya mungkin kalau disampaikan semua waktu tidak akan pernah cukup Pak. Mungkin beberapa yang Pak Agung bisa sharingkan di sini ya, karena ini kesempatan yang langka spesial ini kita bisa berbagi ya, mendengarkan, menggali ilmu dari Pak Agung Setiawan selaku N1, selaku leader yang pertama di PT NASA. Apa Pak kiat-kiat suksesnya yang selama ini Pak Agung pelajari, Pak Agung pahami, dan ya pastinya Pak Agung juga lakukan gitu. Oke, terima kasih. Untuk mitra NASA dimanapun berada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, saya secara pribadi menyampaikan apa yang saya maksud, memulailah sesuatu ini dengan sebuah niat baik. Tidak mungkin kita bisa mencapai meraih sesuatu prestasi tanpa kita berniat di dalam diri kita masing-masing. Ini adalah niat baik. Maka sesuai dengan apa yang saya yakini adalah niat baik saya untuk saya bisa beribadah, berbagi, beribadah. Ini yang pertama. Yang kedua, harus membuat sebuah perencanaan yang lebih jelas. Kalau saya mau di NASA, maka saya harus membuat sebuah roadmap bagaimana saya bisa
meraih apa yang menjadi sesuatu yang, maaf ya, wow-nya di NASA itu apa? Ini roadmap-nya saya harus buat dengan dasar logika, dengan dasar daya dukung yang ada. Maka saya membuat sebuah perencanaan step by step-nya, kemudian faktor pendukungnya apa, keunggulannya apa, kekurangannya yang harus saya tutup apa. Ini saya buat dalam sebuah satu perencanaan yang lebih matang. Yang ketiga, saya membiasakan rencana tinggallah rencana. Tidak akan pernah kita bisa meraihnya kalau hanya ada di meja. Ya. Hanya ada di tulisan saja. Nah, maka saya membiasakan sekecil apapun melangkahlah. Bisa ngopo toh? Rencanakan yang sudah direncanakan tadi untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi tidak perlu memaksakan langsung dengan lompatan jauh. Biasakan dengan lompat-lompat kecil, berlatihlah dari kecil menuju besar, menuju yang lebih berat, menuju yang lebih tinggi. Ini lompat-lompat kecilnya adalah bagaimana kita action. Setelah kita merencanakan dan mengerjakannya, maka kita tinggal bagaimana memaintenance apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita raih. Nah, setelah kita maintenance dengan segala daya upaya, akal budi kita, maka satu faktor yang harus kita selalu yakini, dan itu ada, itu adalah kita kekuatan berserah, kekuatan berpasrah, karena apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita niatkan, walaupun itu baik, segala sesuatunya adalah berpulang kepada ridho Allah Ta'ala, dimana ya kita setelah berupaya dengan segala akal budi, kemampuan, menuntaskan ikhtiar, maka tinggal satu saja adalah kita berdoa dengan sepenuh hati tentang apa yang kita jalankan. Semoga ini adalah jalan yang Allah ridhoi untuk segala kemaslahatan yang kita bisa berikan kepada sesama. Pak Agung, puluhan tahun menjalankan bisnis network marketing, tentu sudah mengalami suka duka, hal yang mudah, hal yang sulit, gitu kan. Mungkin Pak Agung bisa sedikit sharing di sini, apa yang menyenangkan, tapi juga yang menyedihkan juga, ya. Hal-hal apa yang menyenangkan di bisnis network marketing ini? Tapi ya pastilah di alam ini hukum keseimbangan ya. Ada yang menyenangkan, mungkin juga ada hal yang menyedihkan juga. Yeah. Atau membuat prihatin, bisa Pak, yang selama ini Pak Agung mungkin pernah alami atau rasakan atau amati gitu. Kalau secara umum saya sampaikan ya, agar Bapak sekalian, Ibu sekalian, para mitra NASA dimanapun berada bisa memotret ini sebagai sesuatu keseimbangan. Saya sampaikan tidak gampang untuk meraih sebuah prestasi. Kita harus berjuang dengan sepenuh hati. Kita harus juang dengan lebih serius. Tetapi manakala kita menjalaninya dengan ikhlas, hati kita ikhlas, kita menjalaninya dengan happy, kita menjalaninya dengan sukacita bersama-sama, itu tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu tanpa penyelesaian. Kita pasti bisa selesaikan. Nah, kalau bicara tentang apa yang pahit, apa yang getir, sebetulnya saya tidak mau cerita, karena orang yang bersabar itu adalah orang yang bisa menahan untuk hanya bercerita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tidak bersabar, ya kita akan ceritakan dengan penuh sukacita, aku tuh dulu begini, enggak perlu. Tapi kalau pengen, Pak Agung pernah belum begini? Oh pernah. Monggo. Oh, Pak Agung pernah meneliti ini belum? Pernah. Karena saya khawatir bagi teman-teman yang memahaminya berbeda. Saya ceritakan sulitnya, oh sulit tenan toh. Saya ceritakan gampangnya, oh itu ngelumbu, itu hanya cerita tentang kemudahannya saja. Yang benar adalah saat kita menjalani dengan ikhlas, sepenuh hati, ceria, maka tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Itu saja. Ya, luar biasa ini Pak. Mitra NASA
di seluruh dunia. Pak Agung ini juga sejatinya seorang trainer, seorang motivator yang saya tahu persis handal, memang handal ya. Beliau sudah banyak mengisi ya beragam seminar, beragam training ya. Nah, mungkin beberapa mitra NASA sudah pernah mengikuti training yang diselenggarakan, di mana Pak Agung menjadi mentornya atau menjadi trainernya. Salah satunya mungkin SMB, seminar menembus batuk dulu Pak. Seminar menembus batuk. Batuk itu bahasa Jawa, jadi ini jidat kalau bahasa Indonesianya. Seminar menembus batas begitu ya. Karena kalau sudah menembus kepala kita, menembus hati, kita bisa menembus batas ya. Nah, tidak hanya di acara SMB, seminar menembus batas ya. Kalau diamati di beragam training dan acara ini Pak, di mana Pak Agung itu mengisi, ada satu ciri khas dari beliau, menangis. Menitikkan air mata itu kan. Dan luar biasanya itu nular. Menular kepada peserta itu kan. Bahkan di beberapa kesempatan, dan itu sering ya, tidak hanya menular, pesertanya pun histeris ya. Bahkan banyak yang pingsan juga begitu ya. Ini Pak Agung. Mengapa ya? Pak Agung kalau mengisi acara motivasi atau apapun ini sering menangis. Apakah itu sesuatu yang memang alamiah karena memang Pak Agung itu menghayati betul apa yang disampaikan, kemudian teringat mungkin ya hal yang sudah dilalui, atau maaf Pak Agung, itu hanya modus saja Pak. Hanya modus saja agar peserta terharu begitu ya. Peserta terharu, kemudian ya mereka terhanyut sehingga materi itu lebih mudah masuk begitu, dan lebih lama tertinggal begitu ya. Nah, atau semuanya itu kan alami sekaligus modus gitu Pak. Sambil menyelam minum susu gitu Pak ya. Nah, gimana nih Pak? Ini kadang menjadi sebuah pertanyaan ya. Ya, ini ciri khas dari Pak Agung sebagai motivator yang tidak dimiliki oleh trainer yang lain ini yang saya amati gitu Pak Agung. Kenapa kok seringkali peserta menangis, Pak Agung menangis, itu bagaimana? Maaf, itu semua mengalir. Dan kalau orang yang ternyata sudah mempunyai ikatan batin, ikatan emosional, maaf, saya baru terlihat di balik pintu saja sudah histeris, semaput tuh banyak Pak. Dan saya sampaikan itu terus terang bukan modus. Yang jelas itu bukan modus itu Pak. Bukan, bukan. Itu mengalir, itu semua karena saya berusaha untuk apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, itu saya curahkan. Dan di situ mengalir. Pak Agung ini senangannya sekolah. 4-5 tahun yang lalu Pak Agung ini sudah menyelesaikan jenjang S3 itu ya, atau doktor. Padahal yang saya tahu dari Pak Agung gitu kan, biasanya kalau yang kita lihat secara umum, seseorang itu kuliah hingga sampai jenjang S3 atau doktor, itu biasanya profesinya adalah ya kalau nggak dosen atau pendidik, itu adalah peneliti begitu Pak, umumnya begitu ya. Tapi Pak Agung ini bukan seorang dosen, bukan seorang peneliti juga begitu ya, tapi mengejar itu kan sampai S3. Pak Agung ini orang swasta gitu kan, bukan dosen, bukan peneliti gitu kan. Hobi bener ini Pak sekolah Pak. Kenapa itu Pak? Saya sering ditanya, latar belakang pendidikannya apa? Kok bicara dada tentang pertanian, bicara dada tentang perkebunan, bicara dada tentang ekosistem lingkungan. Bapak ini latar belakangnya apa? Wah, saya S1-nya teknik. Nah, nggak tepat. Jadi S2 saya itu karena tuntutan pekerjaan. Sebagai seorang yang berkecimpung di dunia lingkungan. Jadi maaf Pak, bukan karena dorongan pengen jadi dosen, enggak. Pengen jadi
seseorang yang menggunakan gelarnya untuk begini begitu, bukan karena gelar, bukan ingin menjadi bupati tadi Pak ya, sebagai bendera gitu, bukan Pak ya. Ya. Jauh dari kata-kata itu. Ya. Oke. Ya, NASA 19 tahun ini Pak Agung. Siap. Tidak terasa 1 Oktober 2002 hingga hari ini 19 tahun, insya Allah tahun depan 20 tahun begitu Pak ya. Apa harapan Pak Agung ini di momen 19 tahun NASA ini? Yang pertama saya tadi sampaikan selamat atas ulang tahun, itu sebetulnya adalah sebuah harapan dan doa. Karena di kata selamat itu adalah ada terkandung sebuah harapan. Saya berharap apapun yang kita bisa sajikan, sorongkan ini bermanfaat bagi sesama. Dan ini harapan agar NASA bisa berguna bagi sesama selamanya. Amin. Ini yang menjadi harapan. Ya, mitra NASA di seluruh dunia sharing dengan beliau, kalau kita turuti pasti tidak akan ada pernah habisnya ya. Mungkin lain kali kita bisa lanjut lagi. Siap, Pak Agung. Siap. Untuk NASA Podcast ya. Dan tidak hanya dengan Pak Agung, semua insan-insan yang luar biasa di bisnis NASA ini, di bisnis networking ini, ya insya Allah nanti kita akan bisa sama-sama untuk berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi inspirasi, berbagi semangat juga untuk menjadikan hidup dan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi ke depan, bermanfaat dan menjadi lebih berkah lagi. Terima kasih Pak Agung. Semangat pagi, never give up. Oke, siap.